tertimbun banyak sekali gluol untuk bertahan. Untuk bertahan karena emang kondisinya tadi banyak banget intensitas peluru yang datang dari area higher ground, yaitu dari teman-teman Shark Riders. Yes, dan kali ini dengan 2 poin eliminasi yang mereka dapetin menjadi satu keuntungan, dan kalau lu lihat mereka kayak bakal coba untuk komit ke arah depan deh. Untuk setidaknya dapetin resource yang dimiliki sama kawannya. Karena kalau lu lihat medkitnya masih 0, gluolnya masih 0. Kalau mereka bisa setidaknya dapat sebagian dari lawannya aja, itu udah menjadi satu keuntungan yang luar biasa sih. Kalau misalkan mereka bisa dapat satu lawan atau banyak buang gluol juga, itu jadi satu keuntungan. Gue setuju sama Bung Skyla, dan kita juga harus setuju untuk geser ya kan vision kita, karena juga udah ada 2 tim yang lagi berdekatan, yaitu di area Stone Ridge ya kan, dimana Stone Ridge bahkan pemain pos masih seintens itu, dimana ternyata bakal ada pecah aksinya, bakal mendapatkan serangan lagi, udah bakal diras begitu saja, sedikit lagi Ekal dan kawan-kawan sepertinya akhirnya berhasil mengeksekusi tim yang ada di depan mereka, Bung Skyla. Iya, dengan sangat cepat ya, terhitung nggak sampai 15 detik setup yang dilakukan, granat yang connect langsung ke 2 orang bisa langsung menghentikan pergerakan lawan-lawannya, dan mereka udah punya 6 poin eliminasi. Sudah mengkoleksi 6 poin eliminasi, dan kalau ngomongin gimana teman-teman yang di Stone Ridge tetap stay, Noval sepertinya juga harus turun. Dia sadar sepertinya mereka udah sama-sama ada divisionnya masing-masing, di mana Noval juga harus mencari angle view terbaik dan juga menyembunyikan posisi mereka. Karena dari Noval by Zarbi dan juga Alex ini sebenarnya kalau gue lihat atribut mereka secara fight lebih ke middle range dan juga jarak jauh ketimbang ini ya short range. Short range ini agak-agak sedikit lebih rumit karena sayang banget, lu punya aimstar kayak sekelas Zarbi di sini kalau diajak main jarak dekat, dan kalau seandainya musuhnya berhasil untuk ngeras, itu lumayan fatal untuk teman-teman dari Eagle Forces. Iya, ini bakal menjadi sangat fatal ya, dan gue cukup sepakat kayak Zarbi ini dia punya atribut di mana dia bagus untuk long fight, tapi gue nggak melihat mekanik dia cukup untuk melakukan fight di bagian early game dengan fight jarak dekat, Pak. Itu dia, makanya yang harus benar-benar mereka antisipasi itu adalah fight jarak dekat untuk seorang Zarbi, dan juga positioning Zarbinya nih juga perlu di cover dengan baik, jangan sampai ke pick off dan jangan sampai di flank gitu ya, dan sepertinya lawannya adalah dari anak-anaknya Bang Tabul, yaitu dari Shark Riders. Ini kalau ngomongin Stone Ridge sendiri ya, gue rasa ini bakal menjadi satu hal yang sangat krusial ketika lu memiliki map awareness yang lebih dan lu tahu di mana threat yang bakal datang ke arah lu. Tapi di lain sisi kali ini Santa Catarina udah ada 1 orang yang mulai terpick off. Agis Was lagi dan lagi membuat ulah mendapatkan 1 orang walaupun tidak bisa dikonfirm kill, tapi setidaknya menjadi info yang lumayan untuk teman-temannya melakukan komitmen ke arah depan. Tapi ini bakal bisa menjadi sangat berbahaya kalau ternyata granat yang gak connect, karena kali ini 1 tukar 1 Ajisman. 1 tukar 1, Ras tadi udah menginisiasi dengan sangat cemerlang, tapi sepertinya dia juga merasakan ledakan yang sama. Ras udah berhasil di revive kembali dan mereka udah stick together as a team, masih berempat dan masih bakal dihujani peluru juga dan juga grenade ke arah lantai 2, di mana Alex dan juga semakin banyak lagi aksi di tempat lain sepertinya. Bakal ada sendiri Ras saat lagi, Chrono juga udah dibuka begitu saja. Ras masih siap dengan charge booster, di sisi lain dia harus menolong kawannya yaitu Willy. Udah sekarang di sana, tolong dulu gak sih, buka glow gak sih, itu glow banyak banget, tapi di sisi lain lagi Swos juga harus memikirkan gimana cara mengcover teman dengan baik. Sampai akhirnya Ras harus terkena down karena banyak sekali pertimbangan di saat yang bersamaan. Agiswas di sini adalah harapan terakhir dari teman-teman Ras. Setelah Buya, akhirnya mereka harus ditusunkan. Sudah Buya, terbitlah Tusun. Ada satu pergerakan yang menurut gue sangat disrespectful dari seorang seorang Ras. Yeah. Kalau lu lihat ketika dia udah masang gluolnya di arah depan, oke, depannya ada. Lu lihat lagi resource-nya ada 7 gluol, tapi dia nggak respect untuk masang gluol ke arah belakangnya. At least di kondisi yang sangat mendesak dan lu udah memenangkan dari segi jumlah, lu punya 3 orang, walaupun 1 orang yang sudah terknackdown, lu bisa kurung diri lu dulu, atau setidaknya nggak usah kurung diri deh, depan belakangnya dulu aja, Pak. Itu dia, jadi kuncinya adalah respect musuh ya. Karena tadi kondisinya kan si Willy lagi knockdown. Dia bisa banget buka 2 global untuk menutup dirinya, tolongin Willy, lu balik lagi bertiga, dan lu masih punya chance untuk balikin keadaan. 3 lawan 1. 3 lawan 1 tadi kondisinya. Ini satu bisa gue bilang hal yang harusnya sangat basic yang udah dilakukan ya. Basic. Tapi ketika lo udah ngeliat di round pertama gimana Ras dan kawan-kawan bisa bermain dengan sangat baik, tapi anti klimaksnya adalah di round kedua mereka nggak menunjukkan hal itu. Bahkan disiplin
yang sangat basic aja nggak bisa mereka terapkan pada timnya. Sumpah itu lesson learn banget sih menurut gua karena 7 glual, 7 glual tuh angka yang sangat banyak gitu dan bisa lu stacking. Kita tahu Free Fire ini bisa nge-stack 3 glual sekaligus untuk ketebalan pertahanan lu dan gak bisa ditembus sama Skylar dengan mudah gitu kan. Kalau andai kata tadi itu terjadi tuh glual-glual digunakan, mungkin bakal beda plot ceritanya. Dan kalau ngomongin juga dari salah satu player tim Shark Riders itu ada teman-teman dari Ekal. Tadi gue lihat tercatat Ekal udah koleksi 5 poin kill sendirian Bung Skyla. Sendirian. Dan sekarang itu sisa 9 tim dan juga 29 peserta yang masih hidup. Ini yang gue suka karena kalau ngomongin map Kalahari di bagian rotasi pertama seperti yang udah kita mention Ya. langsung terjadi peperangan yang lumayan berdarah juga gitu. Terbukti sudah tereliminasi 4 tim Pak dan tersisa 29 orang aja. Dan gue nggak tahu kenapa ya dari para survivors hari ini mereka lebih memilih untuk bermain di pinggiran zona terus menerus Pak. Yes, dan itu sebenarnya bisa jadi hal yang cukup fatal kalau seandainya mereka nggak bisa dapetin good skenario-nya gitu ya. Dan akhirnya ternyata Circle berpihak kepada teman-teman yang mungkin berada di sekitaran Bayfront dan sekitarnya. Wow, menjadi satu advantage tersendiri untuk mereka bermain lebih pasif lagi. Tapi kalau untuk mereka-mereka yang tadi Skyla mention bermain di pinggir zona bukan jadi kabar yang baik. Ditambah kalau kita perhatikan sebenarnya ini ada Noval dan kawan-kawan juga harus maraton untuk mengarungi zona selanjutnya sepertinya ya. Mengarungi zona selanjutnya dan ternyata seperti yang kita bahas ya, Zarbi dan kawan-kawan berhasil mengeliminasi lawannya dengan fight jarak medium yang ada di Stone Ridge tadi Pak. 4 poin eliminasi nggak kehilangan satu orang pun, tapi kali ini sudah ada tembakan yang sudah dikeluarkan oleh seorang Tax dan sudah mulai bergerak masuk ke daerah pertahanan lawannya Ajis Fan. Langsung dimajuin begitu saja, kalau juga mungkin sudah diaktifkan juga untuk mencari tahu informasi musuhnya di mana. Bakal coba segera disiapkan juga lemparan grenade mulai coba di-charge diledakan Diar. Respon duel yang on point banget tentunya. Tapi masih harus dipastikan dulu dan disiasati lagi karena posisinya udah ke track. Ada sebuah setup landmine juga yang udah disiapkan oleh seorang Tax. Tapi di sisi lain kayak Tama juga akan merencanakan sesuatu. Udah ngelihat ada satu orang malah coba di-charge dengan charge booster. Loncat begitu saja dan jatuh. Berhasil lempar glual untuk selamatkan diri. Tapi di sisi lain Nota dia bakal jatuh begitu saja. Terlihat kondisi yang tidak menguntungkan untuk kedua tim ini. Harus jatuh. Sisi lain Nota juga harus terkena down. Acel cukup sekarang tapi akhirnya Acel berhasil dijatuhkan juga. Bahkan Tax bersama teman-temannya udah di ambang maut. Masih ada Tax dan Topper juga sekarang menjadi harapan terakhir. Tidak bisa. Tax ternyata yang akan mengeliminasi Topper dan kawan-kawan dari Eagle Forces. Ya, kalau lu lihat dari awal sebenarnya kondisi Tax dan kawan-kawan ini nggak menang-menang banget. Walaupun mereka dapat musuhnya lebih awal, mereka lebih tahu ketimbang musuhnya yang gua nggak tahu kenapa vision mereka nggak ada ke arah belakang. Itu bisa lepas-lepasnya dan Tax bisa mendekat dengan sangat mudah. Gua nggak tahu pembagian visionnya tuh tadi kayak gimana Pak. Asli itu berarti kan dari situ aja kita bisa lihat kalau komunikasi mereka di panggung mental udah terbentuk. Dan sekarang kalau ngomongin mental udah terbentuk itu juga terlihat dari seorang Auxer yang sangat berani ngambil resiko ambil higher ground setinggi ini ya kan. Ya. Ini dia bisa dapat informasi banyak, teman-temannya juga bakal coba dipercaya, terlihat bakal ada upaya aksi di arah bawah. Tapi yang lebih menarik lagi adalah mereka Auxer dan teman-teman dari Tiger Troopers itu nggak ada di zona selanjutnya. Nggak ada di zona selanjutnya dan keputusan mereka untuk open fire ini menjadi gua sangat pertanyakan Pak. Itu dia. Kan kalau gua ngomong tadi higher ground-nya mantep, lu punya informasi seputar vision di depan lu ada apa? Betul. Ditambah ternyata kan circle-nya nggak ke lu. Nah, harusnya disudahi saja tuh open fire-nya ya, dan lu harus punya option lain gitu. Ketika lu nggak bisa, beda urusan. Kalau misalkan tadi tim yang ada di depan lu lagi coba untuk masuk ke zona selanjutnya. Betul. Bisa lu hajar. Tapi ini kan ada di dalam kompon. Buat apa lu open fire? Yang artinya kondisi lu yang mau masuk ke zona selanjutnya dengan tebing setinggi itu bakal sulit banget Pak. Ini dia Ekal X Apam yang juga sudah membara-bara setelah tadi kayaknya masih kurang puas di round pertama. Wah, tadi habis saya roasting. Gimana nih 4 lawan 3 kalah? Ntar Bang masih ada round 2 katanya. Oke. Dibuktikan ternyata Ekal juga udah koleksi 5 poin kill. Di selain Apam langsung dapat tuh poin kill. Poin eliminasi udah berhasil diamankan. Noval juga berhasil nge-pick off dari arah kejauhan. Apam juga jatuh di sana. Bakal langsung dibalas. Apam harus dieliminasi oleh seorang Noval dengan AC-18 di balik tenda kecil dekat dari area Bayfront. Sekarang Zarbi bersama Alek akan segera masuk mencoba mengarungi area Bayfront dan sepertinya mereka bakal dapetin kesempatan untuk ngamanin satu kompon.
untuk ngamanin satu kompon yang biasanya justru diperebutkan sama orang-orang, Pak. Asli. Di kompon sini, tapi entah kenapa somehow mereka bisa masuk dengan cukup mudah. Tapi gue suka ya, mereka tahu ketika nggak ada revival system, hal apa yang mereka harus lakukan. Ini sama seperti season-season sebelum adanya revival system, Pak. Yes. Dimana mereka menggunakan satu glue wall untuk 4 orang sekaligus. Yoi, jadi itu emang benar-benar pergerakan yang cukup pragmatis ya untuk Ya. teman-teman dari Novel, Zerbi dan juga Alex setelah dia selesai di area tadi Stone Ridge. Sekarang sisa 7 tim, masih ada 16 peserta dan udah ada aksi dari Alex. Nggak segan-segan Alex memberikan agresinya ke arah depan di mana terlihat cukup sekarat lawannya ternyata setelah mendapatkan hujan peluru dari seorang Alex sepertinya. Ya, dan kali ini tersisa 7 tim dan juga 16 orang yang tersisa dengan zona akhir akan berada di daerah Bayfront. Ini bakal menjadi satu hal yang sangat ini nih, Pak. Sangat menyulitkan karena komponnya banyak. Ya. Tembakan ada di mana-mana. Ini tentunya beberapa tim yang sudah menguasai dan memiliki drop zone di sini bakal memiliki advantage lebih harusnya. Bakal memiliki advantage lebih, gue sepakat banget. Tapi ya ampun ini, ada UAV yang lewat nge-reveal semua orang di sekitar situ. Benar-benar menjadi satu keuntungan dan kerugian di saat yang bersamaan untuk sekitar mereka. Karena apa? Untuk orang yang belum dapat circle terakhirnya, itu bakal struggle banget. Bakal try hard banget. Circle-nya udah jalan. Masih ada Anto, masih ada Ical JR, dan juga Ming bersama satu orang kawannya lagi itu Chandra. Juga akan struggle mendapatkan tempat selanjutnya di mana ternyata kayaknya dia lebih pilih untuk kebegal orang aja. Terlihat ada Ryuga di sana bakal coba di-charge. Dengan charge puteran itu dia jar. Wow! Lawannya juga harus memakan satu orang yaitu Chandra. Udah gak sempet ditolong Chandra. Dia bakal mendouble-kan glue wall. Masih punya 6 glue wall. Oke, dia udah dapetin Ryuga. Tapi di depannya bakal ada wave selanjutnya. Bakal coba lagi charge. Satu lagi. Satu peluru lagi. Masih punya glue wall. Cakep banget. Jar. Weh, masih bisa ternyata. Oh my god. Cara yang di sisi lain. Bersama satu lagi kawannya. Yaitu Legacy. Terlihat 5 tim tersisa. Dan 11 orang yang masih hidup. Skyla. Masih ada 11 orang yang masih hidup dan kali ini zona terakhir bakal ada di satu patahan antara pagar dan juga rumahan yang harusnya mereka bergerak keluar semuanya dan hanya ada satu pagar aja yang bisa menahan mereka dan kali ini ada satu tim yang sudah membagi 2 kompo sekaligus. Sudah ada tembakan yang mulai dirasakan, Black juga sudah melihat ada lawannya di depan dan kali ini lawannya nggak bakal membiarkan mereka keluar dengan cukup mudah. Lawan yang gak bakal membiarkan mereka keluar dengan cukup mudah, tapi Black bisa mengarungi itu dengan mudah. Cakep sekali. Black dengan charge boosternya sebagai MVP di timnya juga berhasil eksekusi satu orang. Black dapetin satu dan sekarang sisa 4 tim aja. Terlihat di belakang ternyata ada flag yang bagus banget dari Legacy. Tapi zonanya juga mudah memacu mereka untuk masuk circle berikutnya. Legacy 2 orang dapatkan. Masih bisa dapat satu tempat lagi. Masih punya 6 glual. Tapi lawannya juga udah mendominasi. So, Legacy this is the end. Jaraye have no choices. Dia harus tereliminasi. And that's it. That's how Noval dan teman-teman dari Eagle Forces takes the booyah. Congratulations, SC Noval dan Eagle Forces berhasil mendapatkan yang namanya Buya di round kedua kali ini. Dan tentunya ini menjadi semakin berwarna, Pak. Semakin berwarna dari tim yang berbeda.